Oke, hari ini saya akan unboxing lagi karena saya beli HP limbah Jepang sekaligus mantan flagship dari Huawei. Langsung buka saja isi dari paketnya ini. Ini adalah unitnya, yaitu Huawei Mate 20 Pro. Untuk kondisi fisiknya menurut aku sih masih cukup mulus, masih bisa dibilang mulus, paling ada beberapa dent di bagian pojoknya. Cuma satu saja sih menurut aku, tidak terlalu banyak. Ada beberapa cat yang mengelupas. Di bagian sini ada IR blaster ya, buat remote TV lah. Di bagian sini menurut aku sih masih cukup mulus. Di bagian bawah sini ada tempat buat slot SIM, terus ada tempat lubang Type-C buat pengecasan, dan di bagian sini tidak terdapat lubang speaker ya, karena speakernya nyatu di lubang charger. Jadi terlihat tidak ada lubang speaker, tapi ada speakernya. Di bagian belakang backcase-nya sudah pakai kaca, yaitu menggunakan Corning Gorilla Glass 5 dan ada teksturnya. Ya kalau digosok bunyinya seperti ini, tapi masih mudah kotor, apalagi tangan kita yang gampang berminyak seperti ini. Untuk pegangannya menurut aku tidak terlalu licin meski tanpa menggunakan softcase, karena dibantu backcase yang ada teksturnya di Huawei Mate 20 Pro ini. Kameranya besutan dari Leica, yaitu 40 megapiksel, 8 megapiksel, dan 20 megapiksel. Tentu sangat juara sekali pada tahun 2018 yang lalu. LCD-nya cukup gede, yaitu 6,39 in dan sudah in display fingerprint, karena LCD-nya ini berjenis OLED, dan LCD-nya ini menggunakan layar lengkung atau 8K seperti HP flagship pada umumnya. Untuk model layarnya ini menggunakan model layar yang tren pada tahun 2018 yang lalu, yaitu menggunakan layar berponi. Mungkin buat sebagian orang ada yang kurang suka model begini, tapi buat sebagian orang ada yang suka model begini, ya mirip-mirip iPhone lah. Di dalam poni itu terdapat kamera beresolusi 24 megapiksel dan ini full HD untuk videonya. Terus ada earpiece sekaligus buat stereo speaker, dan ada sensor proximity sekaligus buat Face ID. Semua ada di dalam poni itu. Untuk pegangannya menurut aku sih HP ini mirip-mirip seperti Samsung Galaxy S8, S8 Plus, S9, dan S9 Plus. Meski ukurannya cukup gede, yaitu 6,39 in, tapi ini masih nyaman di tangan, tidak terlalu kegedean karena bodinya yang cukup memanjang, tidak melebar ke samping. Oke, di sini saya akan pergi ke pengaturan dan ke tentang ponsel. HP ini masih menggunakan MIUI, belum Harmony OS, dan untuk versinya sendiri ini 10.1.0. Untuk versi Androidnya ini versi Android 10, dan untuk RAM-nya sendiri ini RAM 6GB, internalnya cukup gede yaitu 128GB. GPU-nya menggunakan GPU turbo, baterainya juga cukup gede yaitu 4200 mAh. HP ini juga sudah mendukung pengisian daya cepat sampai 40 watt. HP ini juga sudah bersertifikat IP68, yaitu aman apabila tidak sengaja masuk ke bak mandi. Tentu yang ada airnya, tapi di sini saya tidak akan mencobanya. Di sini saya dapat dengan kondisi minus, tombol volume dan tombol power tidak bisa merespon saat dipencet. Ya ini penyakit salah satu di Huawei Mate 20 Pro ini. Jadi semua Huawei Mate 20 Pro akan kena penyakit seperti ini, yaitu tombol volume dan tombol power tidak merespon saat dipencet. Hal ini terjadi karena karet yang di dalam tombol itu sudah habis termakan usia. Karena tombol volumenya rusak, di sini saya mengakalinya menggunakan aplikasi yaitu namanya Volume Style. Kalian tinggal download saja di Google Play Store, dan aplikasi ini bisa dijalankan di semua HP Android. Di HP ini masih ada bloatware Jepangnya yang susah dihapus lewat HP. Karena HP ini versi SoftBank, jadi HP ini masih ada bloatware Jepangnya, dan ini mungkin butuh patch untuk menghapus aplikasi yang susah dihapus di Huawei Mate 20 Pro ini yang versi SoftBank. Karena HP ini versi SoftBank, otomatis untuk slot SIM-nya yaitu single SIM, yaitu buat satu SIM dan buat nano micro SD. HP ini saya jadikan HP kedua karena tidak support operator yang ada di Indonesia. Ya paling bisa WiFi only. HP ini saya manfaatkan untuk kamera karena kameranya juga cukup bagus. Untuk ngegame juga HP ini masih cukup ngebut karena performanya juga menurut aku masih ngebut di tahun ini. Nanti saya akan kasih lihat sekilas tentang game Mobile Legends dan PUBG Mobile di HP ini. Untuk full test gamenya nanti saya akan bikin video terpisah saja agar pembahasannya lebih menarik. Untuk speakernya yang paling kencang tentu speaker utamanya, yaitu yang di bagian bawah.
Speaker atas biasanya cuma buat mengimbangin saja, jadi kelihatannya speaker stereo itu cuma gimmick saja, karena speaker atasnya itu menurut aku kurang nendang. HP ini juga sudah ada NFC-nya ya seperti HP-HP flagship pada umumnya, dan ini bisa dimanfaatkan oleh kalian yang suka jalan-jalan pakai e-tol atau buat mengecek saldo. HP ini juga sudah dilengkapi wireless charging seperti flagship pada umumnya, dan ini sudah mendukung fast charging 15 watt, jadi menurut aku sih cukup kencang di HP ini. Tapi wireless charging itu cukup panas saat digunakan, kita tidak tahu jangka panjangnya gimana saat menggunakan wireless charging terus-menerus tanpa menggunakan charger Type-C. Tapi kelebihannya kita tinggal geletakin saja, tidak perlu meraba lubang untuk mengecas HP ini. HP ini menurut aku masih cukup worth it buat dijadikan HP utama di tahun ini, dengan fitur yang menurut aku masih cukup lengkap, performa yang masih cukup ngebut, tentunya HP ini juga masih ada Google Play Store-nya. Soal desain sih ini soal selera saja, tapi ini HP masih kelihatan flagshipnya. Untuk skor Antutunya juga masih cukup tinggi, yaitu 561 ribuan, jadi menurut aku masih cukup worth it lah di tahun ini. Untuk harganya, Huawei Mate 20 Pro ini di tahun ini kondisi bekas full set di sekitar angka 3-3,5 jutaan. Untuk yang kondisi batangan biasanya dibanderol dengan harga sekitar 2,5-2,8 jutaan, tentunya dengan kondisi yang no minus. Kalau dilihat sekilas dari belakang, HP ini mirip dengan HP Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Tapi kalau sudah melihat tulisan Leica, otomatis orang akan mengira HP ini sudah pasti HP Huawei. Di sini saya akan lanjutkan untuk sedikit membahas game di Huawei Mate 20 Pro ini. Di sini saya akan mencoba sekilas buat bermain game PUBG Mobile dan cek untuk grafiknya. Grafiknya sendiri kalian tinggal pilih saja karena ini hampir terbuka semua di Huawei Mate 20 Pro ini. Di Huawei Mate 20 Pro ini juga menggunakan giroskop hardware bukan software. Untuk bermain game Mobile Legends ini mendapatkan grafik maksimal dan masih cukup enak di Huawei Mate 20 Pro ini. Jadi menurut aku HP ini masih cukup enak buat bermain game baik PUBG Mobile maupun Mobile Legends. Di kedua game ini kita mendapatkan grafik maksimal. Menurut aku sih masih cukup enak dan masih bisa diandalkan di tahun ini. Oke, jadi cukup sekian ya guys ya. Terima kasih, mantul.